Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ya rasulullah. Anakku serta didik baru siswa-siswi SMP Negeri 1 Juwani kelas 7 yang berbahagia yang saya cintai. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga sampai pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu dan talabul ilmi. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang alhamdulillah pada tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa masuk menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Juwani, yang itu semua pantas dan patut kalian syukuri, karena banyak di antara teman-teman kalian yang pada kesempatan tahun ini tidak bisa masuk ke SMP Negeri 1 Juwani karena keterbatasan kuota, sehingga mereka gagal tidak bisa masuk. Pada kesempatan pagi hari ini, hari kedua, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, jadwal MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah adalah pendidikan karakter. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk mengenalkan diri saya. Sabar nih, saya share screen dulu agar anak-anak bisa menyimak. Juga nanti insya Allah saya kirimkan untuk filenya, nanti bisa anak-anak belajar sendiri di rumah masing-masing. Yang berbicara di sini, yang menyampaikan materi tentang karakter pada kesempatan pagi hari ini, saya Anam Widiarto. Anak-anak nanti bisa manggil Pak Widi begitu, biasanya dipanggil Pak Widi. Setiap harinya saya menampung materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada kesempatan tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022, saya diberikan kesempatan untuk mengajar atau mendampingi anak-anak belajar bidang agama kelas 7 dan kelas 9A BC. Jadi insya Allah nanti anak-anak akan bersama dengan saya, bersama dengan Mbak Widi, belajar pendidikan agama Islam selama 1 tahun, insya Allah. Kemudian alamat rumah tepatnya adalah Jaten RT 02 RW 01 Dr. Simau Boyolali. Kemudian kontak WA yang bisa dihubungi ini silahkan dicatat ya. Nanti bila anak-anak mau berkonsultasi, kami persilahkan. Insya Allah kami akan jawab bila mana pertanyaan itu bisa kami jawab. Bila mana belum bisa jawab, nanti insya Allah kami carikan sumbernya, hingga nanti jawabannya insya Allah tidak menyesatkan anak-anak. Demikian perkenalan singkat saya. Langsung saja anak-anak, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu apa sebenarnya? Jadi selama ini di akhir-akhir ini memang sangat ditekankan sekali dalam pendidikan nasional, itu sangat ditekankan tentang pendidikan karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Saya mengambil sebuah penjelasan dari pakar pendidikan, namanya adalah John W. Sandrock. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah
Pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung pada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Sedangkan menurut T. Ramli, yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Jadi intinya anak-anak dari dua pengertian yang saya sampaikan di atas, yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah pendidikan dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral, nilai sikap, nilai akhlak, sehingga diharapkan nanti anak-anak akan terbentuk sebuah pribadi atau watak yang baik, ya, kepribadian yang baik yang akan terbentuk setelah melewati proses pendidikan. Nah, di dalam tujuan pendidikan nasional sendiri juga sudah disebutkan, khususnya di pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi sekali lagi anak-anak, penekanannya adalah diharapkan nanti setelah anak-anak melewati pembelajaran di SMA Negeri 1 Juang dan khususnya selama 3 tahun ke depan, nanti outputnya diharapkan anak-anak selain pengetahuan, mendapatkan transfer ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal kalian nanti menuju jenjang sekolah berikutnya, juga akan terbentuk pribadi atau kepribadian atau watak-watak yang baik, ya, ataupun watak-watak yang baik, sehingga dengan modal itu, ya, sangat penting sekali untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di sekitar kita. Apa itu krisis moral? Contohnya, ya, anak-anak bisa melihat yang pertama, ya, meningkatnya pergaulan bebas. Jadi seakan-akan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batas, sudah tidak ada sekat lagi, sehingga mereka bergaul secara bebas. Padahal ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dalam agama juga dilarang. Ada kaidah, ada batasan-batasan, ada norma-norma yang harus membatasi antara pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan, seorang pria dengan wanita. Jadi inilah yang terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, kemudian yang kedua, meningkatnya angka kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja di media massa, di televisi, di internet, ya, di WhatsApp, informasi itu sering sekali masuk, di mana sering terjadi perkelahian antara siswa sekolah satu dengan sekolah yang lain. Satu sekolahan juga terjadi tawuran satu kampung antar kampung dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena memang sudah hilang karakter. Ya, anak-anak itu sudah hilang karakternya, moralnya sudah betul-betul mengalami krisis. Kemudian bagi seorang pelajar, khusus seorang pelajar, yang namanya menyontek itu sudah menjadi satu kebiasaan. Sudah tidak ada rasa malu-malunya, ya, karena sudah menjadi satu kebiasaan yang buruk karena krisis moral tadi. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika, ganja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kejahatan terhadap teman, yang sering terjadi pelecehan. Istilahnya kalau anak-anak itu, ya, membuli temannya, ya, dibully. Nah ini
suatu hal yang sangat-sangat buruk, yang itu sudah menjadi satu hal yang biasa namanya sekarang ini. Ya, itu mengapa kok bisa terjadi semacam itu? Ya karena itu tadi, hilangnya moral etika ya, di kalangan pemuda, bukan hanya pemuda, di kalangan masyarakat itu. Perusahaan milik hak orang lain, rampasan dan lain sebagainya. Kemudian pornografi juga sangat-sangat memprihatinkan. Nah, dari beberapa contoh krisis moral yang saya sampaikan di atas, betul-betul sangat penting bagi siswa betul-betul memahami apa itu pendidikan karakter. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, nilai-nilai pendidikan karakter yang diharapkan itu apa saja sebenarnya? Ya, banyak. Nah, dari banyak itu nanti di sini akan saya jelaskan sedikit. Ya, saya ambilkan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama adalah religius, ya. Religius atau agama. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Sikap atau karakter atau nilai religius. Ya. Ini juga di antara kita atau di kalangan anak sudah mulai muda. Ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama itu sudah mulai muncul. Ya, contohnya di dalam agama Islam. Kalau secara mayoritas darah kita itu adalah mayoritasnya adalah beragama Islam. Tapi berapa banyak di antara umat Islam itu yang taat dan patuh melaksanakan ajaran agamanya? Ya, ya tidak usah jauh-jauh, silakan introspeksi diri pada anak-anak ya, tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, ya, kewajiban berbakti pada orang tua dan sebagainya. Berapa di antara kita yang masih patuh dalam melaksanakan, dan berapa di antara kita yang sudah tidak pernah melaksanakan? Toleransi, hormat menghormati dalam pelaksanaan ibadah agama satu dan lain. Ini juga sudah mulai antara satu agama dengan satu agama yang lain, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Ini yang pertama, nilai religius. Kemudian yang kedua juga semangat kebangsaan. Ya, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompok. Nah, kenyataannya pada akhir-akhir ini di antara kita itu malah kebalik. Jadi mereka mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya di atas kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, ini nilai karakter, semangat kebangsaan yang sudah mulai luntur. Yang nomor 3, jujur. Nah, ini juga perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Nah, ini coba mulai wong jujur bisa iya. Nah, bahkan kan anak-anak di antara anak-anak di kalangan anak itu sudah muncul sebuah istilahnya apa ya, sebuah istilah atau pemikiran dulu. Nah, jujur ya adil kan begitu. Padahal itu suatu pemikiran yang clear. Tidak akan mungkin orang jujur itu hancur. Ya. Bahkan dalam Islam itu juga sudah dijelaskan, kejujuran itu akan mengantarkan seseorang menuju surga, insya Allah. Sedangkan orang yang berbuat bohong itu akan mengantarkan mereka pada neraka. Kemudian yang keempat adalah perilaku disiplin. Kemudian yang kelima adalah mandiri. Kemudian yang keenam rasa ingin tahu. Kemudian yang ketujuh adalah bersahabat atau komunikatif. Nah, ini nilai-nilai karakter yang diharapkan muncul
Ketika nanti anak-anak sudah melewati masa 3 tahun tadi, pembelajaran selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Juwangi. Kira-kira anak-anak siap enggak ya menerima apa yang saya sampaikan di atas? Insya Allah kalau niat kita di dalam hati tulus, ikhlas, ya insya Allah nilai-nilai karakter yang saya sampaikan di atas insya Allah nanti akan terbentuk dan akan menjadikan karakter bagi anak-anak semuanya insya Allah. Satu catatan, niatkan dengan tulus ya, niatkan dengan tulus. Kalian datang masuk ke sekolah SMP Negeri 1 Juwangi dengan niat tulus, sebagaimana doa iftitah yang anak baca ya. Kalau sholat itu kan baca doa iftitah, mohon maaf bagi yang beragama Islam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya hidup itu hanya untuk Allah, mati hanya untuk Allah. Jadi kalau sudah hidup dan mati untuk Allah, insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, kalau kalian mau bisa menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas, itulah nanti yang akan melekat atau yang akan mengikuti anak-anak semuanya. Kita lanjutkan materinya anak-anak. Dampak pendidikan karakter di sekolah ya, yang pertama, insya Allah kalau anak-anak bisa mengikuti pendidikan di sekolah dengan baik, maka diharapkan anak-anak akan bisa mengenali identitas diri kalian. Kalian akan memiliki identitas diri. Oh, siswa SMP Negeri 1 Juwangi itu karakternya kayak gini, sifatnya kayak gini, wataknya kayak gini, hebat-hebat, pintar-pintar, cerdas-cerdas, terampil-terampil, taat-taat beribadah. Ya, itulah identitas kalian. Kemudian yang kedua, menunjang kreativitas. Ya, jadi selama kalian belajar di sini selama 3 tahun, insya Allah nanti kembangkan kreativitas yang kalian miliki, kembangkan hobi yang kalian miliki, yang positif mestinya ya. Jadi yang positif, yang hobinya olahraga silahkan dikembangkan, semoga bisa menjadi berprestasi. Yang hobinya di bidang keagamaan silahkan ditingkatkan ya, dimaksimalkan sehingga nanti bisa berprestasi juga dalam hal-hal yang lain, silahkan. Kemudian yang ketiga, membentuk sifat yang baik. Jadi pendidikan karakter juga berperan dalam membentuk sifat yang baik pada diri anak. Utama adalah segi etika dan moral. Jadi diulang kembali, utamanya adalah segi etika dan moral. Ya. Seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan karakter akan cenderung negatif. Larinya adalah dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Tadi tidak taat beragama, suka berbohong atau tidak mau berkata jujur, kemudian tidak rendahnya pemahaman mereka tentang bela agama, bela negara dan sebagainya. Dengan adanya pendidikan karakter, maka akan memberikan batasan-batasan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang buruk sehingga mereka bisa meninggalkannya begitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Ingat anak-anak bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Ya, jangan sombong, ya, jangan sombong karena sombong itu bukan baju kita. Ya, sombong itu adalah perhiasan atau bajunya Allah. Jadi manusia itu tidak berhak memakainya. Kalau dalam Islam itu yang dimaksud dengan sombong itu adalah batal hak wa hamdun nas. Jadi menolak kebenaran juga menyepelekan orang lain. Nah, pentingnya di sini adalah kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Wujudnya apa contohnya? Ya, di sekolah umpamanya ada kerja bakti, ada teman yang sedang susah kita bantu. Dalam masyarakat umpamanya ada saudara kita yang kekurangan makan, kurang kebutuhan pokok. Kalau kita punya lebih, ya kita
berbagi kepada mereka. Kalau ada gotong royong, ya ada kerja bakti di tempat RW, RT, ya kita berusaha, kita hadir di sana, kita bersama-sama dengan masyarakat lain untuk bergotong royong, sehingga mereka bisa mengenal kita sebagai pribadi yang memiliki kepedulian. Kemudian yang kelima, membangun sifat kepemimpinan. Ya, dengan karakter yang akan mengajarkan seseorang untuk melatih sifat kepemimpinan, leadership. Ya, kalian itu nanti adalah calon-calon penerus. Ya, di punggung kalian negara agama ini mau dibawa kemana. Jadi di pundak kalian negara dan agama ini mau dibawa kemana tergantung pada kalian. Kalian adalah calon-calon pemimpin. Ya, makanya siapkan dari sekarang hingga nanti kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang betul bisa memimpin secara baik, memimpin secara jujur, adil, bijaksana. Ya, kemudian yang keenam, membangun jiwa anak menjadi anak-anak yang memiliki jiwa religius atau agamis. Kemudian yang tujuh, membangun jiwa yang penuh tanggung jawab. Yang delapan, menyeimbangkan kemampuan kognitif peserta didik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah sedikit materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang kalian belum bisa mengerti karena keterbatasan waktu, karena semakin panjang saya menyampaikan materi, semakin banyak kuota nanti kalian, bahkan mungkin kuota kalian bisa habis untuk menyampaikan materi. Maka dari itu pada anak-anakku semuanya, kalau mungkin dari anak-anak tidak bisa menyimak secara keseluruhan materi, nanti silahkan bisa download materinya di link YouTube yang akan saya sampaikan, yang akan kirimkan kepada anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.